Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kalian akan melihat kegiatan diskusi yang di dalamnya terdapat knowledge sharing dan proses transfer pengetahuan dari salah seorang yang berpengalaman di bidang bisnis. Dalam proses transfer pengetahuan sendiri, terjadi proses penciptaan pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok saat menjadikan sebuah informasi sebagai pengetahuan bagi dirinya sendiri. Transfer pengetahuan di tingkat individu memiliki makna sebagai sebuah proses duplikasi pengetahuan dari sumber pengetahuan ke penerima. Berikut merupakan video wawancara bersama salah seorang yang berpengalaman dalam bidang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulinda. Jadi di sini kita akan melakukan knowledge transfer antara profesional atau ahlinya yang di bidang bisnis. Karena saya di sini hanya mahasiswa yang belum pernah mengetahui bisnis, jadi saya mendatangkan seseorang yang berpengalaman atau ahli di bidang bisnis. Mungkin bisa memperkenalkan. Iya, halo. Jadi, kenalin, aku Cesa Rizky Inalviana, biasa dipanggil Cesa. Aku sekarang sedang kuliah di Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018, asal Surabaya. Nah, terus aku manggilnya Cesa. Cesa. Ya. Terus Cesa ini kesibukannya sekarang itu kayak gimana sih? Main aja. Jadi kesibukan saat ini sih cuma kayak kuliah aja sih, kuliah, terus kuliah online ya jelasnya. Kuliah online semester 5, terus habis gitu sambil kesibukannya juga jualan juga sama ikut kayak relawan demokrasinya KPU. Udah sih itu aja, belum ada kegiatan yang lain selain itu kayak gitu. Ya, jadi kan ini temanya tentang ekonomi ya, dan aku ngambilnya bisnis dan undangnya Cesa. Bisa ceritain nggak kayak asal mula, awalnya gimana ngerintis bisnis ini? Sebenarnya kalau misalnya ditanya soal pengalaman bisnis ya, ini tuh aku mulai bisnis ini tuh sebenarnya sejak SMA, cuma beda-beda jualannya. Jadi dari SMA itu pertama jualan online shop, kayak jualan masker gitu-gitu, kayak jualan alat-alat kosmetik, tapi bukan yang kayak lipstick gitu tuh bukan. Cuma kayak yang kayak masker, terus kayak apa sih namanya yang kayak masker panda gitu loh pokoknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua pernah jualan, dulu kamu tahu nggak sih yang spinner itu? Spinner. Oh, yang Ya yang apa, mainan itu loh. ya, mainan itu. Terus dulu juga sempet jualan itu. Terus habis gitu, eee, pernah jualan makanan juga, tapi yang pertama awal aku jualan itu lebih jualan ke sandang, bukan ke pangan gitu. Jadi awal-awal kan kita masih belum bingung ya, masih mau jualan apa. Jadi aku kepikiran buat jualan sandang kayak masker gitu. SMA sih kelas 11 itu awal-awalnya kayak gitu. Sampai sekarang jualan bola ayam ini karena di rumah aja pandemi. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, daripada gabut ya udah jualan kayak gitu. Terus ada kayak ya hambatan nggak sih selama jualan gitu? Ada. Dulu kalau SMA itu kan gini ya, kita kan sebagai penjual tuh harus tahu, harus paham sih, harus paham gimana minatnya masyarakat tuh kayak gimana. Mereka tuh pengen apa, terus zamannya tuh kayak gimana. Dulu tuh SMA itu zaman-zamannya orang-orang suka sama spinner. Spinner itu kan dulu kan kayak zaman-zaman kan, sekarang udah nggak zaman kan. Iya. Dulu kan zaman spinner, jadi gimana caranya aku biar dapetin spinner itu biar laku di masyarakat kayak gitu. Nah akhirnya aku jualan spinner, jualan masker itu karena emang masyarakat lagi butuh gitu loh. Masyarakat lagi rame pengen spinner, jadi aku jualan spinner. Akhirnya alhamdulillah laku banyak. Nah hambatannya karena sekarang seiring berjalannya waktu pasti kan udah nggak laku ya, itu hambatannya sih, sekarang spinner udah nggak laku.
Akhirnya aku sekarang pindah ke pangan kayak gitu, jualan bola ayam, dulu juga SMA pernah jualan, kayak lidi, makaroni kayak gitu juga pernah, kayak gitu sih. Jadi hambatannya lebih ke zaman sih, kayak misalnya masyarakat udah nggak zaman spinner, ya udah spinner udah nggak laku gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai penjual biar bisa menemukan inovasi baru, gimana caranya biar, dapat, produk baru, biar masyarakat bisa beli terus, kayak gitu sih. Hambatannya cuma lebih ke zaman tuh sih, Kak. Soalnya masyarakat itu kan nggak mesti suka sama satu produk aja kan, jadi mereka suka sama beberapa produk. Gimana caranya kita biar bisa nyari kayak gitu, nyari minatnya masyarakat kayak gitu. Berarti kami kayak memulai usaha itu karena peluang ya, ngelihat kebutuhan pasar kayak gitu. Karena kebutuhan pasar kayak gitu, Hmm. iya. Terus Itu menurut sih. kamu kayak bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan itu ada nggak sih barang atau jasa yang prospeknya menurut kamu bagus? Apa kamu mau tetap di kuliner aja, ada ke produk? Sebenarnya sih berdasarkan pengalaman ya, aku dulu pernah jualan sandang ya, bukan ke pangan, bukan ke kuliner ya. Dulu itu aku pernah jualan yang tak ceritain tadi itu. Nah, itu tuh menurutku, nggak bertahan lama, entah itu aku masaknya kurang atau karena zaman kan. Nah, aku kalau misalnya ditanyain buat ke depannya itu pengen apa, lebih pengen ke itu sih, lebih prospek, ke pangan sih, lebih ke pangan gitu. Jadi harus cari inovasi baru buat, nyiptain makanan baru gitu yang sejenis, misalnya aku jual bola ayam sama somai kan. Nah, nanti ke depannya nyari makanan yang sejenis sama makanan tadi tuh, contoh kayak misalnya takoyaki atau apa, atau, udang keju atau apa, sejenis kayak gitu sih, lebih ke makanan kalau aku. Terus sekarang kan pandemi ya, kalau misalnya bisa dimanfaatin buat jual-jualan bisa pakai jual hand sanitizer sama masker. Iya. Aku dulu juga pernah jualan hand sanitizer sih awal-awal pandemi dan alhamdulillah aku banyak banget. Nah, sekarang kan hand sanitizer kan udah banyak yang jual kan. Jadi aku udah nggak jual lagi karena nanti maksudnya masyarakat tuh udah banyak yang cari hand sanitizer dengan mudah gitu loh. Jadi aku Ya, udah nggak jual lagi. Jadi udah stop. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke pangan sih. Karena sekarang di rumah aja kan orang-orang kan pasti gabut kan. Ya, jadi mereka nyari, inovasi baru buat bikin apa gitu di rumah buat dijual kayak gitu. terus kan kamu ngelola bisnis ya ini. Terus juga masih, Mhm. terus pernah nggak sih ngerasa sampai pengen nyerah terus pengen berhenti aja deh jualan? Pernah pernah. Karena apa ya, karena gagal. Misalnya aku awal-awal kuliah itu aku jualan ini cerita pengalamanku juga ya, karena aku Iya, nggak cerita apa-apa. sama pengalaman kan. Ya, Dulu tuh awal-awal kuliah itu aku jual Oreo dessert box. oh iya. Awal-awal kuliah tuh kan masih belum booming kan Oreo itu. Nah, Oreo dessert box itu kan booming kan di saat pandemi kan, ya kan? Ya, Jadi nah, jadi orang-orang itu pada gabut lihat YouTube, lihat sosmed. Nah, muncullah dessert box itu tadi. Nah, jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan seperti jualan dessert box atau buat dessert box sendiri. Jadi mereka udah tahu rasanya dessert dessert box itu kayak gimana gitu Kak sih. Nah, berhubung awal-awal tahun 2019 tuh aku jual, itu laku banyak banget karena menurutku masih belum banyak yang jual dessert box gitu loh. Jadi aku jualan itu dan alhamdulillah jualannya laku banyak banget, laris manis gitu lah pokoknya. Nah, sekarang di saat pandemi ini berhubung banyak masyarakat yang jualan dessert box, bikin dessert box sendiri, jadi kan aku sebagai, maksudnya jualan awal dessert box itu kayak ngerasa, kok banyak saingannya. ya, Wajar kan kalau misalnya orang penjual itu kayak mikir, "Saingku kok banyak sih?" Kayak gitu kan, wajar kan. Jadi kayak ngerasa ini semakin banyak orang punya inovasi baru soal rasa. Maksudnya kan orang-orang kan jualnya kan nggak cuma dessert box aja kan, misalnya rasanya ada rasa vanilla, strawberry, red velvet gitu-gitu kan. Nah, sedangkan ya. aku jualnya cuma yang Oreo dessert box aja, cuma satu rasa aja. Jadi kan otomatis aku sebagai, orang yang jualan awal-awal kan masih ngerasa kayak, "Wah, ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin nih." Mungkin karena
Mungkin karena semakin banyak pesaing, semakin banyak rasa yang mereka punya. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku udah ngerasa kayak gitu, sebenarnya seharusnya harus kayak, "Oh, aku punya saingan banyak nih, aku punya, saingan banyak, mereka punya rasa-rasa yang banyak, yang enak. Ya apa caranya biar aku nyari inovasi baru buat dessert box lagi dengan rasa yang sama, dengan rasa kayak mereka gitu loh. Cuma, tergantung kemampuan masing-masing sih. Aku kan, kemampuannya cuma di dessert box aja, belum nyoba yang lain-lain. Jadi kalau misalnya mau terjun ke rasa yang lain, masih agak ragu, masih agak bingung. Kalau misalnya aku terjun lagi, sainganku juga makin banyak, harganya juga kayak mahal-mahal gitu loh, iya, jadi aku masih kayak bingung gitu loh, itu sih tantangannya, semakin banyak pesaing, semakin banyak, apa ya, inovasi yang mereka punya, jadi saingannya makin banyak, makin orang-orang juga punya dessert box itu juga kayak kayak wes hatam gitu loh, kalau misalnya Hmm. pandemi itu kan bikin sendiri kan, jadi ya kayak gitu sih, gitu tantangannya. Masyarakat juga sekarang, apa namanya, semakin tahulah caranya buat kayak gitu. Jadi mereka mungkin, "Ah, daripada beli bikin sendiri aja bisa," kayak gitu loh orang masyarakat itu. Jadi kan ya sesuai yang aku bilang tadi, tergantung minatnya masyarakat juga, masyarakat itu pengennya apa, masyarakat itu udah punya apa enggak, gitu loh ya. Apa caranya biar kita itu sebagai, produsen itu gimana caranya biar masyarakat tuh balik terus ke kita gitu loh, kayak misalnya aku habis beli ke CSA, beli dessert box enak, ya apa caranya biar orang-orang tuh bisa balik lagi ke kita, balik 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 gitu, kayak bikin kayak nagih gitu loh ke lidahnya masyarakat, kayak gitu. Tantangannya lebih ke itu sih, hambatnya lebih ke masyarakat sih, gitu. Kamu pengennya kayak kan tuh pengen yang butuh ke produsen, bukan produsen yang butuh ke konsumen gitu. Mhm. Ya sebenarnya sama-sama butuh sih, kita juga butuh mereka kan, kalau misalnya butuh, pemasukan juga, mereka juga harus butuh kita. Ya apa ya, biar ada ciri khas gitu loh, misalnya aku jualan dessert box sama OS5, ada OS5, jual dessert box juga, termasuk aku. Nah ya apa caranya biar orang ini bilang, "Udah beli di jasa aja, murah, banyak rasanya, gini gini." Nah, itu sih yang susah menurutku. Tapi ya apa caranya biar, eee aku tuh bisa bersaing sama mereka, itu yang susah sih sebenarnya, dan aku juga kemampuan yang aku miliki, skill yang aku miliki cuma masih masih, standar gitu sih, masih kayak belum sampai ke rasa-rasa yang banyak-banyak, makanya aku masih belum bisa lanjut ke dessert box kayak gitu. Sebenarnya bisa lanjut ke dessert box, cuma itu tadi, kan banyak yang jual, juga orang-orang juga tahu dessert box itu kayak gimana rasanya, jadi masih kayak belum ke situ. Nah, lebih ke bola ayam sekarang kayak gitu. Jadi kamu waktu itu stop terus nyari produk, beralih ke produk lain gitu. Karena sekarang kamu pernah denger nggak orang jual bola ayam selain di kayak yang mie itu, pernah nggak? Enggak, kalau aku Enggak kan? beli bola ayam di mie setan. Ya itu kan, heeh. Nah, makanya sekarang kan orang kan bahkan mungkin nggak ada, mungkin jarang banget orang yang jual bola ayam. Nah, mungkin ada yang di mie itu, ya itu tok kan, maksudnya di toko itu tok kan. Iya, heeh. Nah, ya apa ya, oh, ya udah aku nyari yang beda aja, yang orang-orang itu nggak punya jualanku, orang-orang nggak punya produkku, yaitu bola ayam, orang-orang nggak ada yang pernah jual, orang-orang nggak ada yang pernah bikin gitu loh, menurutku loh ya. Jadi, ya udah jual bola ayam aja, akhirnya orang-orang lebih beli ke aku sekarang gara-gara bola ayamku lebih banyak yang beli, mungkin rasanya lebih enak juga, kayak gitu. Sekarang pun orang-orang malah bilang kalau misalnya, oh, "Cas, mending aku beli ke kamu aja, nggak usah beli ke sana, mungkin kejauhan lah atau apalah," gitu. Itu sih yang bikin seneng juga, maksudnya nggak ada kalau misalnya kamu, jual sesuatu yang orang lain nggak punya, itu pasti peluangmu lebih banyak di situ, kayak gitu. Jadi Itu sih. sih yang membuat kamu semangat buat jualan bola ayam kali ini ya? Selain itu ada yang lain nggak sih motivasi? Yang Motivasi apa, alasan pengen jualan? heeh, jualan. Yang pertama karena emang pemasukan sih, bener emang pemasukan. Sekarang loh siapa ya orang yang nggak butuh pemasukan di saat pandemi kayak gini, Heeh. jajan uang tambahan. Pasti kan ya mungkin nggak semuanya sih, cuma kan kebanyakan orang-orang kan di saat pandemi ini kan di saat pandemi kan, pemasukannya kan berkurang pasti kan ya. Banyak mahasiswa yang kerja part
time atau full time jadi apa-apa gitu, jadi kerja-kerja banyak kan. Nah, kalau misalnya aku juga mau kerja juga kayak mikir-mikir lagi, kuliahku gimana, kalau part-time kan juga bisa, kalau misalnya full-time kan nggak bisa. Nah, kalau misalnya, motivasinya juga karena pemasukan pertama, terus kedua ngisi waktu luang juga di saat pandemi kayak gini. Nah, kalau ngisi waktu luang kan selain kita kuliah kan juga bisa bikin makanan, juga bisa nganter-nganter barang ke luar-luar, keluar nganter ke rumah temen atau COD. Nah, itu ngisi waktu luang banget buat aku yang kayak biar ngisi waktu luang biar nggak di rumah aja gitu loh, kayak ketemu sama customer, nambah relasi baru, kayak gitu sih. Karena pemasukan yang pertama, yang kedua karena nambah pengalaman juga, nambah skill juga, kayak cari tahu inovasi baru buat cari makanan baru kayak gitu. Terus yang keempat nambah relasi ke teman-teman sih, gitu. Nambah relasi ke teman-teman biar teman-teman itu biar kita banyak teman gitu loh, kalau misalnya semakin banyak yang beli ke kita kan semakin banyak orang yang kenal sama kita gitu, semakin banyak orang yang kenal sama produknya kita, kayak gitu. Apalagi ya? Itu sih Makin itu aja. kenal banyak orang gitu ya lewat usaha. Mhm, mhm. Maksudnya kan orang kenal sama kita kan kayak dalam artian orang kenal kita tuh kayak baik gitu loh, "Oh, Cesa jualan makanan, bola ayam enak." Nah, itu kan poin plusnya kan baik sama kita, balik ke kita kan juga poin plusnya baik gitu loh, Jadi ya itu sih nambah relasi itu tadi. Konsumen punya trust ke kamu terus nambah relasi gitu. Apalagi kita masih kuliah kan, jadi butuh relasi itu kayak penting banget sih buat aku. Ya benar. Nah nah sekarang kan juga, kalau misalnya mau ikut kepanitiaan di kuliah atau organisasi di kuliah kan terhambat karena corona, jadi belum bisa Ya. ketemu secara online gitu kan. Jadi mau nambah relasi juga bingung kan, kayak nggak bisa gitu kan. Ketemu juga online kan nggak bisa maksudnya nggak bisa tatap muka gitu loh, ya apa caranya apa ya biar nambah relasi juga, biar nambah teman atau biar orang tahu biar orang tahu produkku tuh kayak gini, produkku tuh enak. Nah, ya itu tadi dengan cara jualan kayak gitu. Jualan yang beda, yang enak, yang orang lain itu suka, yang orang lain bisa balik ke kita secara terus kayak gitu. Kayak bikin orang ketagihan gitu loh, Yul, sama produk yang aku jual kayak gitu. Nah, terus aku Mhm. dengar pendapat kamu terus kayak entrepreneur, kamu kan pengusaha muda ya istilahnya. Itu biarnya menjadi kelebihannya kan hitungannya meskipun usahanya kecil tapi kamu kan punya usaha. Jadi kamu udah Mhm. entrepreneur muda. Itu kelebihannya menurut kamu gimana sih menjadi seorang entrepreneur? Kelebihan pengusaha muda gitu ta? Tadi ya, nambah relasi gitu. Itu sih juga nambah relasi, terus habis gitu orang jadi tahu kita kayak tadi itu yang tak maksud yang, orang tahu kita dengan makanan kita bagus, makanan kita baik, itu tadi. Terus apalagi ya kelebihannya yang tadi yang tak sebut tadi kayak pemasukannya makin banyak, Makin karena banyak, pengalaman itu. nambah pengalaman. Mhm, mhm. Tuh selain kerja loh, kalau misalnya pengen jualan gitu. Terus kamu ada rencana bikin kayak toko bentuk fisiknya buat bola-bola ayam ini enggak? Terus Pengen pengen. buat orang lain terus bisa ikut kan kamu kalau misalnya punya toko fisiknya kamu bermanfaat buat orang lain terus bisa menaikkan ekonomi juga menaikkan ekonomi Surabaya bisa memberdayakan masyarakat lewat jadi nggak ada masyarakat yang pengangguran gitu pengen nggak sih kayak gitu. Pengen Pol. Aku dari dulu pengen selain kuliah, waktu kerja nanti juga maksudnya kan kerjanya kan kita belum tahu kerja apa kan. Nah, selain kerja itu kan pasti nyambi jualan usaha. Nah, aku juga pengen nyambi punya kayak kafe atau restoran atau tempat nongkrong anak-anak zaman sekarang. Itu pengen punya kayak kafe gitu sih, kafe. Sementara ini kan aku masih jual bola ayam, masih jual kayak dimsum-dimsum kayak somai gitu. Nanti kalau misalnya emang emang diberi rezeki, pengen nanti waktu udah kerja pengen, kayak bikin usaha, bikin kafe, restoran, eee, sejenis kayak dimsum gitu sih. Tapi nanti makanan-makanan lain juga ada mungkin, cuma aku masih belum
kepikiran makanan apa, lebih ke dimsum juga, pengen nambah-nambah juga sih sebenarnya pengen. Terus habis itu pengen, buka cabang-cabang gitu sih. Besok kalau udah kerja pengen nambah cabang-cabang di Surabaya mungkin, kayak tempat-tempat kafe nongkrongan anak-anak kayak gitu. Tapi ya pasti ada inovasi baru makanan lain, bukan Ya cuma bola ayam sama somai aja, pasti ada makanan lain yang bakal aku bikin kayak gitu. Pasti pengen. bikin bikin apa restoran terus tapi ke bidangnya lebih ke kuliner gitu ya. Iya, Kafe, karena apa restoran. ya, sebenarnya kalau misalnya, jualan bukan di bidang kuliner itu bisa bisa, cuma kan gini, kalau akan pasti ada plus minusnya ya, kalau misalnya jualan di bidang kuliner itu kan pasti kan ada ruginya, kalau misalnya nggak laku, rugi kayak Basti atau gimana. Nah, kalau misalnya jualan yang, sandang kayak jualan baju atau sepatu sebenarnya juga bisa, cuma gini, aku mikirnya ya, kalau kalau pendapatku ya, orang datang ke misalnya aku jualan baju misalnya, orang datang ke aku beli baju satu, kalau kalau misalnya baju itu udah kebeli, ya udah nggak bakal beli lagi. Misalnya orang foto baju yang tak jual, foto foto itu tok. Jadi kalau misalnya orang datang ke aku, udah dapat baju itu, ya wes gak bakal datang lagi, mungkin loh ya. Ya. Terus kalau misalnya aku jualan makanan, makanan misalnya orang itu datang ke aku, "Wah, makanan yang dijual anak ini enak." Besok-besok bakal datang lagi, besok-besok bakal datang lagi, gitu. Tapi minusnya, takutnya nanti, ada minusnya kalau misalnya rugi itu, kalau misalnya nggak laku tuh kan bisa kayak basi gitu-gitu. Nah, gimana caranya kita jual yang frozen food, makanya ada frozen food, taruh di kulkas biar biar nggak basi kayak gitu. Ya kalau jual frozen food itu lebih awet sih, karena bisa tahan lama, dimasukin kulkas kayak gitu. Mhm. Ya. Tadi kita ngomongin produk. Boleh lihat produknya nggak? Sama Jess. Boleh boleh, saya tak ambilin ya. Tak off cam Ya, bentar ya. ya. Apa nunjukin bentuk fisiknya ya? Fisiknya juga nggak apa-apa. Sik. Dua-duanya nggak apa-apa ya, soalnya aku juga ada dua-duanya. Ya. Nah, sik. Nah, kalau misalnya jualannya yang fisiknya itu ada, kan aku jualan kan frozen kan. Nah, kalau misalnya frozen itu kan pasti tahan lama, orang bisa goreng sendiri, lebih anget kayak gitu kan. Jadi aku jualan ini frozen. Ini promosi, Mbak. Jadi aku Sebutin jualan aja bola produk namanya. aku mah Nggak apa-apa. aku jualan bola ayam. Nah, bola ayamnya ini terbuat dari ayam sama kulit pangsit. Ini aku jualannya itu frozen sama goreng gitu. Jadi isinya 10 dapat saus dimsum, tapi saus dimsumnya di bawah. Aku cuma bawa yang ini aja. Oh iya. Ini jatuh. Ini aku jual segini tuh harganya aduh kamera. Ya. Bentar ya. Nah, Nah, segini tuh harganya, 24.000, aku jual 24.000, isinya 10 dapat saus dimsum, terus yang goreng itu 12.000, isinya 5 dapat saus dimsum juga. Aku ada juga sih siomay, cuma lagi nggak ada, lagi adanya cuma yang ini, gitu. Jadi aku nunjukin yang ini aja, gitu. ada Nah, Instagram, apa? Instagramnya atau Oh, Esta, iya, online shop. Nah, Nah, kebetulan gini, aku tuh kan jual polo ayam kan barusan gitu kan. Aku masih belum bikin online shop. Jadi aku lebih ke
Instagram aku pribadi, jadi promosi apapun siomay, jualanku di Instagram pribadi aku, kayak Oh, di gitu. Instagram. Tak taruh story gitu, di-highlight gitu. Ada fotonya sih di galeri kalau mau lihat, Ya. bisa tak screen. Tak share screen ya? Oh, bisanya cuma host yang share screen. Iya. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti fotonya dikirim ke aku aja. Nanti bisa dimasukin ke laporan. Iya, tak kirim ke kamu aja ya video Hmm. produk. Oke. Ada kesusahan nggak sih Gitu. apa buat Oke. masarin Apa ada produk yang mau ditanyakan ini? lagi? Ada kesusahan nggak buat masarin produk ini selama pandemi? Kesusahan sih, misalnya masyarakat bosan. Misalnya aku, apa ya, misalnya masyarakat bosan, jadi aku tuh kan jualannya kan, kayaknya nggak setiap hari Senin sampai Minggu gitu kan, enggak. Aku jualnya mungkin kayak selang beberapa hari, kayak misalnya Senin, kalau ada yang beli Senin, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu, kayak gitu. Jadi kesusahannya kita harus bisa, apa sih, kayak mengatasi kesusahan itu tadi dengan cara biar masyarakat nggak bosen, kita harus ngasih jeda, kayak gitu sih. Misalnya aku jualan hari Senin, Selasa nggak jual, Rabu jual, Kamis jual, gitu. Biar orang tuh nggak bosen gitu loh. Aku jualnya tuh kayak open PO juga gitu loh, Yul. Nah, nanti caranya itu, kita biar bisa mengatasi kesusahan, biar produknya tuh laku dengan cara promosi ke teman-teman, gitu sih. Oh, kamu Kita ngasih minta tolong ke endorse, teman-teman. Kenapa? ngasih endorse gitu ke teman-teman? Enggak. Enggak, aku Oh. nggak pernah sih, aku cuma, minta tolong ke teman-teman kayak misalnya, Hmm. eee, "Rek, tolong po story-in jualanku," gitu. "Tolong po story-in jualanku ke temen-temenku, ditaruh story terus tag-an aku." Nah, dengan cara itu, nah, yang tahu jualanku bukan cuma teman-teman Instagram aku aja, yang tahu jualanku juga teman-teman dari temennya Instagramku, kayak gitu loh. Misalnya aku nggak tolong ke kamu, "Yul, tolong promosi jualanku." Nanti teman-teman bakal tahu jualanku gitu loh, nggak cuma teman-temanku aja, kayak gitu. Itu sih caranya. Itu Jadi kendalanya cuma pelanggannya, kendala jadi pelanggannya bisa lebih luas gitu ya cakupannya. mhm, ya gitu. Kendalanya juga karena itu sih, misalnya misalnya, eee, apa namanya, misalnya kendalanya misalnya aku udah banyak yang pesen, pesanannya udah hampir misalnya 20, misalnya satu hari 20 ya, misalnya 20 pesanan. Nah, kendalanya di misalnya, eee, bahanku habis misalnya. Nah, itu sih yang susah. Misalnya aku hari ini ada pesanan 20 tapi cuma bisa ngatasi 15, yang 5 ini gimana gitu ya. Akhirnya bolak-balik ke pasar, nyari barang, nyari wadah. Nah, cuma kamu kan tahu kan, maksudnya jualanku tuh awalnya nggak pakai wadah yang putih, pakai wadah yang paper. Nah, tiba-tiba ganti yang putih karena yang paper habis. Nah, itu sih kendalanya, lebih ke bahannya, lebih ke stok sih. Misalnya aku nggak bisa memperkirakan stokku hari ini berapa, akhirnya kelebihan, terus kekurangan, kayak gitu. Gitu. Terus buat nganter-nganternya gitu ada nggak susah? Oh iya, sama nganter-nganternya, aku cuma bisa jualan di wilayah Surabaya Timur aja. Kecuali misalnya aku ada main ke wilayah Surabaya Barat misalnya, nah itu aku baru bisa. Misalnya teman-temanku yang main daerah Surabaya Barat misalnya, mereka nggak bisa beli karena jarak. Aku juga nggak mungkin ke sana lah, Iya, jongkol nggak sih? iya. Mereka juga nggak mungkin ke aku gitu loh. Akhirnya misalnya aku mau main ke daerah sana, baru aku ngubungi mereka. Aku besok mau ke daerah sini, COD, akhirnya baru bisa kayak gitu. Terus aku juga, terus kalau misalnya mereka mau pengen banget beli, mereka bisa pakai Gosen atau apa ya, Gosen aja, bisa pakai Gosen aja, dan mereka yang bayar ongkirnya, karena aku nggak mungkin nganter ke rumah mereka karena jauh banget. Ya iya kan nggak sih, jauh banget Kak sih, dan itu aku cuma bisa melayani di Surabaya Timur aja, makanya aku udah pengen kuliah gitu, pengen kuliah biar bisa masukkan produk lebih banyak, lebih luas ke anak-anak FISIP, ke anak-anak UNER kayak gitu.
pasti kan kalau misalnya kuliah kan pasti orang-orang nyari, pasti orang bakal lebih mudah gitu loh nyari nyari jualan tuh. Lebih enak kalau kuliah, terus jarak-jaraknya lebih deket, kayak gitu sih. Makanya aku juga bingung kalau misalnya nolak-nolakin orang-orang yang mau beli ke aku, misalnya orang-orang rumahnya jauh. Aku juga bingung kayak gimana ya nolaknya ya. Kalau misalnya aku pengen mood, misalnya aku pengen pengen nganter nih, rumahnya jauh. Kalau misalnya aku pengen nganter dan aku gabut, pasti bakal tak anter. Tapi juga ada ongkirnya kayak gitu. Itu Ya, sih. udah sih. Terus apa ya? Oh itu apa? Terakhir, tips and trick deh buat memulai usaha. Apalagi kita kan kayak umur 20-an masih aras-aras gitu ya. Hmm. Ya belum ada gitu loh. Kayak paginya pengen, sorenya udah males. Itu tips and triknya gimana? Biar punya komitmen buat jalanin usaha gitu. Sebenarnya, semuanya tuh tergantung kebutuhan ya, gitu. Misalnya kamu udah ngerasa cukup, "Oh, aku udah punya uang banyak nih, aku udah punya skill banyak." Ya udah nggak usah jualan, kayak gitu sih. Tergantung orangnya sih, kalau misalnya orangnya emang butuh pemasukan, butuh nambah pengalaman, butuh butuh apa, kayak misalnya belajar buat bikin makanan yang baru, dia juga bisa sih, bisa dibuat jualan. Terus habis itu, apa namanya, apa ya, kalau misalnya emang orang-orang yang pengen mulai jualan, mereka juga harus bisa pinter marketingnya gitu. Marketingnya harus luas mereka itu. Kalau misalnya mereka emang pengen jualannya laku, ya mereka harus update setiap hari gitu loh. Mereka harus update setiap hari, ya apa caranya biar orang-orang tuh tahu kalau aku tuh jualan, tahu kalau Cesa tuh jualan, nggak Cesa tuh jualan tiap hari, update gini-gini gitu. Nah, kalau misalnya kamu jualan, misalnya kamu sehari jualan gitu, sehari baru promosiin, terus nggak ada yang beli, pasti besok-besoknya tuh kamu males, jangan kayak Males ya. gitu. Heeh. Misalnya suatu hari aku, ngepromosiin jualanku, terus nggak ada yang beli. Nah, kalau misalnya kamu males, pasti orang-orang nggak bakal tahu kalau kamu jualan gitu. Jadi walaupun gimana pun caranya, usahain setiap hari harus pinter-pinter marketing, pinter-pinter ngepromosiin ke sosmed gitu. Entah kamu punya apa, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, atau apa. Harus dipromosiin sesering mungkin di apa namanya, di, sosmed. Nah, selain itu kamu juga harus bisa ngefoto produkmu secara menarik gitu, biar orang-orang tuh tahu detail produkmu tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus selain itu kamu juga jangan sungkan-sungkan buat minta tolong ke temenmu buat promosiin, jangan kayak gengsi ke temenmu, "Oh, aku minta tolong ke dia, aku gengsi, aku jualan aku gengsi," jangan kayak gitu. Jadi harus, minta tolong ke teman-teman buat promosiin, teman deket atau teman apa gitu. "Kak, tolong Kak, aku jualan ini, tolong dong promosiin di Instagram-mu, makasih gini 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 gini." Nah, dengan cara itu pasti orang-orang bakal tahu jualanmu kayak gitu. Nah, terus jangan lupa posting testi-testinya mereka, kayak aku tuh misalkan tak posting kan testi-testinya anak-anak tuh yang bilang makanku enak gini 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 gini, itu postingan biar orang-orang tuh tahu kalau makananmu tuh kayak gini, makananmu tuh enak, kayak gitu. Terus apalagi ya, eee, terus, eee apalagi ya, itu sih sama tetap, konsisten sama jualanmu, jangan jangan males males buat promosiin. Kalau misalnya kamu seminggu ini laris manis jualannya, nah kemudian beberapa hari lagi tuh sepi. Nah, kita harus tetap promosiin terus terus terus, promosiin ke teman-teman, biar jualan kita tuh tetap laku, banyak yang beli, biar banyak yang tahu jualan kita, kayak gitu. Gitu sih. Jadi aku rangkum ya tips and triknya tadi, konsisten, terus harus bisa ngedesain produknya supaya konsumen Menarik. Mhm, jangan malu buat minta bantuan orang lain untuk promosi. mhm. Sekarang loh kalau misalnya, yang tahu cuma temen-temen kita kan pasti kan ya yang beli ya itu-itu aja gitu loh ya, ya nggak sih? Benar. Yang beli cuma ya itu-itu aja, ya teman-teman kita juga itu-itu aja. Kita harus minta tolong ke teman-teman buat minta tolong promosiin jualan kita. Nah,
Dengan cara itu nanti teman-temannya teman kita bakal beli ke kita punya orang baru, punya customer baru kayak gitu. Nggak bisa Terus dapat sama relasi. itu sih, sama apa ya, sama oh iya rasa, soal rasa. Kayak misalnya nih, kamu punya teman-teman deket gitu ya, misalnya jangan sungkan-sungkan buat ngasih tester ke mereka soal rasanya. Nah, nanti dengan itu, nanti orang-orang pasti bakal tahu jualanmu tuh enak kayak gitu. Oh, misalkan, kamu ngasih ke teman-temanmu, nah teman-teman nanti pasti pasti bakal ngerasain gitu. Jangan jangan sungkan buat minta mereka buat snapgramin makanan kamu kayak gitu. Masih tester juga ke teman-teman dekat atau ke keluarga biar dipromosiin kayak gitu. Sama ngadain promo sih kalau bisa awal-awal jual. Promo apa gitu biar orang itu tertarik sama jualanmu kayak gitu. Itu sih. Ya, udah sih gitu. Udah, terima kasih ya buat Oke, sama-sama. Cesa udah mau jadi apa apa profesional ahli yang di bidang bisnis ya, meskipun bisnisnya masih kecilan tapi kan udah termasuk dalam entrepreneur atau pengusaha muda juga. Ya, terima kasih. Oke, Stop videonya. sama